24, 25, 24 enggak ya? 23, 25, 26, kemudian beberapa lagi 17. Ya, evaluasinya di sana. Kemudian saya minta waktunya itu digabung dengan kelas satunya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya nggak bisa pindah di hari ini, berarti ditaruh di hari libur, misalnya Sabtu ya. Bisa ya? Komting siapa Komting? Ya saya Bu. Ahmad Habib, oh ya. Ahmad Habib bisa Ahmad Habib. Nanti didiskusikan dulu di jamnya jam berapa. Berarti untuk kan pertemuan ini 10 sudah ya. Jadi untuk minggu ke-11 saya ubah harinya. Ini kan kalian udah mau selesai kan. Ini masih minggu ke-10. Jadi saya mengadakan evaluasi. Halo Ahmad Habib. Iya Bu, berarti digabung sama kelas lain itu kelas apa saja ya Bu selain kelas? Ya enggak, saya cuma punya 2 kelas, B sama D aja, B sama D aja. Oh iya. Ya. Jadi nanti Ahmad Habib diskusi ya sama komtingnya kelas D ya. Kalau misalnya mau ditaruh di Sabtu atau di Minggu. Bukan yang minggu ini, berarti minggu depannya lagi gitu ya. Oh iya Bu, siap Bu. Ya. Sehingga nanti misalnya di evaluasi terakhir tinggal bab 18 saja. Libur ya Pak ya? Tanggal merah? Iya, nanti saya aturkan kalau ada lagi, terima kasih Ahmad Habib. Berikutnya. Kalau untuk yang saya mau mencoba Bu 18.6. apa aja? Aldrin, nomor berapa Aldrin? 18.6 Bu. 18.6, oke, bentar saya catat dulu ya, biar gak lupa tadi Ahmad Habib. Kemudian setelah Ahmad Habib, Aldrin, ya monggo, Aldrin. Izin share screen ya Bu. Ya. Untuk melakukan evaluasi dan juga monitoring maupun planning terkait dengan AI. Apa sudah kelihatan Bu? PJJ dan NPK. Apa sudah kelihatan Bu? Ya. Itu Pak WS itu ya. Iya, jadi di example 18.6 ini dia ada suatu reaksi, reaksinya sama seperti di example 18.2 dan dia disuruh mencari amount katalis yang dibutuhkan pada reaktor PETBAT di mana recycle rate-nya itu sangat besar dan diasumsikan sebagai mixed flow, di mana konversi XA-nya itu 35% pada reaksi A ke R, di mana feed rate-nya 2000 mol per jam pada A murni dengan pressure-nya 3,2 atm, suhunya 117 derajat Celcius. Yang kemudian ini reaksinya A ke menjadi 4R, min R aksen A-nya 96 Ca mol kilogram cat per jam. Ca0-nya 0,1 mol per liter dan EA-nya 3. Nah, di sini saya sudah buat diketahuinya seperti yang soal. Dan di sini dia ditanya banyak nilai katalis dalam reaktor PETBAT atau W. Nah, sebelum kita mencari nilai W-nya dari equation 4.5, di sini yang belum diketahui adalah CA-nya, sehingga mencari nilai CA-nya dulu dari persamaan ini. Setelah itu didapat CA-nya 0,0317, kemudian CA-nya ini dimasukkan di dalam persamaan
seperti ini. Nah, persamaannya, maaf, ini belum saya masukin angka-angkanya, langsung saya taruh di sini nilai banyaknya katalis 230 kg. Aldrin, angka 230 gram mana rumusnya? Kamu cuma ketikan aja. Kilogram. Iya, yang ini Bu, yang di atasnya ini W per FA0 sama dengan XA 0 out min Enggak, maksud saya gini Aldrin. Jadi kalau ini mengerjakan menggunakan Excel. Jadi Anda menggunakan nanti itu rumusnya terlihat gitu loh. Oh iya. Ketika Anda mau ujian pakai Excel, Anda terus di dalam angka ini ada rumusannya ya. Oh, ya Bu. Ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi saya bacakan kembali, jangan di stop saya dulu, bentar. Saya bacakan kembali soal 18.6. Jadi sudah diketahui ya lajunya di example 18.2. Anda disuruh mencari jumlah katalis di dalam reaktornya PEGBET, kemudian yang sangat besar yaitu mengasumsikan mixed flow. Konversinya 0,35, kemudian 2000 mol per jam itu adalah FA0 ya. Kemudian Anda mencari CA0-nya dari P per RT. Nah, di situ diketahui adalah CA0-nya adalah 0,1. Jadi P per RT-nya dapatnya sekian. Kemudian Anda cari CA, karena di situ ada EA, maka CA-nya itu adalah CA0, 1 min XA per 1 plus EA XA. Kemudian Anda menggunakan rumus mixed flow, karena ini adalah PEGBET recycle yang sangat besar. Sehingga Anda mendapatkan W-nya. W itu adalah jumlah katalis ya. Ya, terima kasih Aldrin. Terima kasih Bu. Saya izin stop share ya. Ya. Saya Bu izin coba. Saida Alwi nomor berapa? Nomor 18.4 Bu. 18.4. Oke. Mungkin share screen ya Bu. Ini untuk 18.4 yaitu plug flow relationship from a rate equation. Dari reaksi katalis example 18,2 gunakan rate equation untuk menemukan jumlah katalis yang diperlukan pada PEGBET reaktor. Asumsikan plug flow untuk 35% konversi dari A ke R untuk feed sebanyak 2000 mol per hours dari pure A pada tekanan 3,2 atm dan suhu 117 derajat Celcius. Kemudian diketahui dari example 18.2 main RA aksennya yaitu 96 liter per hours kilogram zat CA mol A per liter, di mana CA-nya PA0 per RT didapatkan 0,1. Reaksinya A menjadi R dengan konversi 35% dengan FAO-nya 2000 mol per hours pure A. Kemudian ini tadi PA pada tekanan 3,2 atm dan suhu 390 Kelvin dengan epsilon A-nya 3. Kemudian ditanya W atau jumlah katalisnya. Asumsi plug flow pada first order yaitu pada dengan mensubstitusikan equation 42 ke 44 kemudian menjadi W sama dengan FA0 K kali CA0 1 plus sigma A lan 1 per 1 kurangi XA out min epsilon A XA out. Kemudian didapatkan 140,202 kg. Hasil perhitungan ya di situ ya. Iya, Bu. Ya. Inilah hasil rapat itu banyak mengeluhkan mahasiswa ketika offline kan semuanya dalam keadaan ya jadi tidak nyala ya.
ternyata mahasiswa banyak yang tidak ada interaksi gitu loh ya dengan dosennya. Tapi kalau saya yakin ya, meskipun di sini banyak yang tidak on cam, tapi kelas saya rasanya semua udah bagus ya. Artinya mengikuti. Nanti kan bisa dilihat di evaluasinya. Kalau yang nilainya jelek berarti nggak pernah mengikuti. Ya, kalau nilainya bagus berarti mengikuti. Ya, sayangnya kuis 1 belum kenilai ya. Ya, terima kasih Saida. Ya Bu, sama-sama, izin stop start. Ya. Monggo berikutnya. Kalau sudah nanti panggil ya. Permisi Bu Arin. Monggo. Saya mau coba yang sampel 18.1. 18.1 monggo. Ini siapa ini? Zahrin. Zahrin, oke, Zahrin, monggo. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi untuk example 18.1 ini juga diketahui datanya seperti ini. Lalu yang ditanyakan, yang pertama yang A, apakah resistensi film terhadap perpindahan massa itu mempengaruhi laju? Lalu yang D, mungkinkah proses ini terjadi dalam rezim disiplin yang kuat? Dan yang C, apakah terdapat variasi suhu dalam pelet atau melintasi film gas? Untuk data yang diketahui, untuk setiap partikel diketahui BP, LDE, dan KEF. Untuk gas yang pelet itu yang diketahui H dan K. Untuk reaction itu data HR, CAG, dan RAOX. Untuk ordernya itu order 1. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk pertanyaan yang A, film mass transfer dari persamaan 18.58 halaman 408, yaitu dicari K ops WP versus KG SEX. Nah, ini rumusnya untuk K ops WP sama dengan min RA ops per CAG dikali Pi DP pangkat 3/6. Untuk KG SEX sama dengan KG Pi DP kuadrat. Lalu didapatkan min RA ops DP per CAG KG kali 6. Nah, dari rumus ini didapatkan hasilnya 0,006667. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju observasi jauh lebih rendah daripada laju limiting film mass transfer, sehingga resistensi terhadap film mass transfer tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Lalu yang kedua, untuk yang B, strong for diffusion untuk dari persamaan 18.24 halaman 388 didapatkan MW dari L kuadrat kali min RA per CAOX per DE didapatkan 16. Nah, dari figur 18.7 itu kita ketahui bahwa batasannya itu di 4, jadi karena nilai MW-nya itu lebih dari 4, maka difusi pori mempengaruhi dan memperlambat laju reaksi. Dapat dilihat dari grafik ini. Lalu yang C, Zahrin, ya, Zahrin, yang dikatakan MW, kok Anda bacanya di MT, di MW berarti? Oh iya, yang ini Bu. Nah, MW juga 4 ya? Iya, ini Ya, MT, ini MW. Ya, oke. Lalu untuk yang C, non-isothermal operations, dari persamaan 18.38 halaman 392 untuk di dalam pelet itu delta T partikel YE kali CAS dan CA center dikali min delta HR per KEF. Didapatkan delta T-nya itu 0,1 derajat Celcius. Lalu untuk melalui tes film dari persamaan 18.36 halaman 392 yaitu L dikali min RA dikali min delta HR per H. Didapatkan delta T-nya itu 40 derajat Celcius. Maka
dari perkiraan ini menunjukkan bahwa pelet memiliki suhu yang hampir seragam karena delta T-nya 0,1, tetapi bisa lebih panas dari cairan di sekitarnya. Ya, terima kasih. Jadi yang soal yang pertama itu pertanyaannya apakah tahanan film atau perpindahan massa ya yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Sebentar. Oh ini ya, apakah rate ya laju atau tahanan film yang mengontrol? Di sini kan yang paling besar itu adalah tahanan film. Jadi tahanan film yang mengontrol. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah karena MW-nya sama dengan 16, jadi melebihi dari 4, maka di situ tahanan difusi pori yang berpengaruh. Kemudian operasi non isotermal di situ sudah ada 2, yaitu delta T di dalam peletnya, kemudian delta T antara film dan lingkungannya ya. Ternyata yang paling besar adalah delta T film dan lingkungannya 40 derajat bedanya. Jadi itu yang paling besar. Ya. Terima kasih Zarin.
Bu Arin, saya ingin coba 18.5, Bu. Monggo, ayo. Izin servernya. Kontraknya melalui pengeluaran BRPM ya. Ini, Bu. Ada beberapa yang melalui DSTI, KST yang LPDP Rispro. Oh, mungkin sudah terlihat ya, Bu. Kemudian ada yang Ya. Jadi kan dari problem 18.5, example 18.5 ini diketahuinya itu rate concentration datanya itu sesuai di tabel ini. Kemudian diminta untuk menghitung ukuran dari packbed untuk mengolah 2000 mol per jam A murni pada temperatur 117 derajat Celcius. Nah, ini kan diminta tidak menggunakan without using rate equation, sehingga kita bisa menggunakan cara cara grafik, menggunakan integral. Nah, kan dari soal diketahui CA sama min RA-nya, sehingga dari persamaan 1853 dicari integral dari 0 sampai XA yang diminta itu 35% di XA per min RA, sehingga kita menghitung yang pertama min 1 per RA-nya didapat hasil segini. Kemudian menghitung XA ini menghitungnya 1 min CA di per 0,1 di per 1 plus 3 CA bagi 0,1, dapatnya segini. Kemudian kita plot diplot antara XA dengan min 1 min RA, didapatkan grafik seperti ini. Kita cari trend line-nya untuk menghitung area di bawah kurva. Karena yang diminta adalah areanya itu 0 sampai XA, sedangkan di data itu kan cuma mulai dari 0,0 sampai 0,28. Kita bisa menggunakan fungsi trend line-nya. Karena dari persamaan kita dapatkan 1,2748 X kuadrat ditambah 0,3292 X ditambah 0,1012, sehingga kita bisa mencari persamaan garisnya, integralnya. Kita integralkan nilai 1,2748 dibagi 3, kemudian 1,646 dibagi 2, dan 1012 itu dibagi 1, sehingga dari 0 ke 35 itu kita menghitungnya itu caranya dimasukkan X-nya ke dalam persamaan integral ini, sehingga didapatkan areanya itu 0,0738, hampir mendekati yang di example 18.5 ini. Nah, karena yang diminta adalah ukuran packbed, maka bisa kita hitung dari persamaan tadi 1853, karena integralnya sudah didapat. Ini kan area yang didapatkan tadi 0,0738, sehingga Y sama dengan FA0 dikali luas areanya, didapatkan hasil 147605 kilogram katalis seperti ini. 18/5 yang ditanyakan adalah ukuran dari packbed ya, ukuran dari packbed. Bentar. Ukuran dari packbed yang diperlukan. Berarti jumlah katalis ya yang diminta ya, bukan ukuran dari packbednya. Iya, Bu. Kan tadi W per FA0, kemudian W per FA0 baru nanti kalikan FA0-nya menjadi W, jadi ukuran dari katalisnya. Nah, Anda mendapatkan 0,0738 gimana caranya coba? Ini yang trend line tadi? Dapat trend line, terus diintegralkan untuk menghitung dari 0 ke 35. Nah, pas 0 itu hasil dari integral itu 0. Anda mencari persamaan garisnya ya? Iya, Bu. Kemudian diintegralkan, oke. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga Anda kan punya garis ya, udah punya trend line. Anda bikin pada jarak yang sama gitu ya, 0,35 Anda bagi berapa gitu ya.
supaya jaraknya sama, kemudian Anda pakai numerik. Kalau itu kan pakai cara integral, pakai numerik, trapezoidal rule, sama-sama bisa ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Ayu Sanita. Itu dasar terapan dan pengembangan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk melihat administrasi itu yang lolos adalah ketiga-tiganya. Bu izin bertanya, Bu. Ya, monggo Dinata. Saya agak bingung yang diferensial analisis itu, Bu. Itu slotnya tuh kita netapannya pertama bebas atau gimana ya, Bu? Memang diferensial analisis itu agak agak susah. Bentar, saya share screen yang contoh soal yang analisis. Sebagai penulis pertama atau buat kemudian yang kedua, publikasi ketua pengusul mencantumkan 18.3 ya? Nah, ini yang banyak ya. Yang contoh. Iya, Bu. Nah, ini. Jadi Anda kan bikin ini. Nanti Anda akan mencari DXA per DWD dalam kurung W per evanol kan ya. Nah, kemudian pada tiap titik ini akan dicari garis singgungnya. Nah, otomatis kan arahnya mesti berbeda ya, kan titiknya beda-beda posisinya ya. Kalau ini, kalau Anda punya persamaan garis ini, Anda misalnya udah bikin ya persamaan garis ini. Kemudian Anda cari gitu ya, cari turunan pertamanya. Slope itu kan turunan pertama. Iya. Kemudian tinggal dimasukkan titik-titiknya ini. Kalau itu Anda secara pakai grafik yang ada di Excel. Kalau Anda misalnya pakai kertas grafik, ya tinggal Anda bikin garis miringnya, kemudian Anda cari delta Y per delta X-nya seperti itu. Jadi tiap titik itu punya gradien yang berbeda, slope yang berbeda. Seperti itu, Adinata. Intinya itu ya, Bu. Berarti kita buat garis singgung terhadap setiap titik yang diketahui gitu. Iya, setiap titik yang diketahui. Terus itu maksudnya unused point tuh kenapa ya, Bu? Nah, karena kadang-kadang ya, kalau saya pernah melakukan eksperimen kemudian saya mencari dengan differential analysis. Kadang-kadang tuh hasilnya jauh melenceng dari titik-titik yang lain. Kadang-kadang dapatnya minus. Jadi nanti kalau saya grafikan, ini kan nanti akan digrafikan kembali. Ini kan menjadi min RA ya, kemudian min RA akan digrafikan lawan CA. Kalau dia melenceng ya, nanti grafik yang akan Anda bentuk yang grafik yang kedua itu malah nggak tepat, ya kurang tepat. Jadi ada misalnya, makanya kalau Anda menggunakan differential analysis, differential analysis Anda, fokus sih. Tidak semua titik masuk ya kalau misalnya memang kurang tepat ya. Karena nanti jelek nanti hasilnya. Seperti itu. Ya, Dinata. Makanya diperlukan banyak titik kalau Anda eksperimen beneran. Kita lihat ini memang gimana Dinata? Udah paham? dikirimkan dengan yang Ya, Bu, saya baca lagi dulu, Bu. Ya, oke. Ya. Nah, ini mulai muncul ya. Mulai muncul dibandingkan dengan data yang nasional ini. Bapak Ibu yang berada di Nanti saya bagi untuk soal-soalnya biar Anda ngerjakannya di rumah aja. Jadi ketika masuk kelas sudah bagian presentasi. Kalau ngerjakannya ketika Zoom kayak gini kan mubazir, saya cuma nungguin kuota Anda juga nanti tambah habis. Jadi nanti saya bagi tugasnya, Anda bisa mengerjakan untuk pertemuan berikutnya. Monggo yang sekarang dihabiskan dulu untuk semua soal-soalnya. Udah habis semua ya? Tinggal yang diferensial. Gak apa yang diferensial kalau misalnya minggu depan nggak apa-apa. Anda pelajari dulu. 3, 4, 5, 6 sudah ya. Kalau sudah selesai, saya akhiri pertemuan ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum selesai nomornya?
Bu, mohon maaf Bu. Ya Ninda, gimana? Terkait yang tadi ditanyakan Mas Adinata tadi itu, yang Ya. kalau misal pakai slope di Excel itu berarti nanti kan nanti ketemu persamaan Y sama dengan titik-titik X plus Ya. berapa gitu kan Bu ya? Ya. Terus min RA-nya berarti nanti dikalikan gitu Bu? Atau? Enggak, ya anu dulu, diturunkan dulu. Oh. Didiferensialkan ya. Didiferensialkan, kemudian masukkan X titik-titik yang Anda ingin masukkan tadi. Titik-titik percobaannya di mana? Ya. Oh ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, iya. Southeast Asia Joint Funding Scheme. Ada lagi? 4,9 miliar. Dan juga ada yang kerjasama luar negeri yang melalui DKP Deloitte Techno dari USA. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ya dari POS itu di desain. Halo. Ya. Udah absen semua ya, jangan lupa ya. Bu, mohon maaf Bu, Ya. bertanya. Minggu depan kan libur ya Bu? Ya, jadi ya. disepakati dulu tanggalnya tanggal Sabtu atau Minggunya jam berapa gitu ya. Nanti Berarti minggu depan ya Bu ya? Ya, Harus minggu depan. Minggu ini kan sudah ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan itu berarti tanggalnya kalau Sabtu Minggu itu tanggal 5 ya. Sabtu tanggal 5, Minggunya itu tanggal 6. Betul ya? Berarti di pertemuan ini minggu depan nggak ada pertemuannya kalau kita Ya. Iya Bu, baik Bu. Minggu depan nggak ada. Kita udah sepakat kuis di tanggal 5 atau di tanggal 6. Itu pertemuan ke-11 berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini adalah distribusinya, jadi sesuai dengan Ya. usulan ya. Sama Tabib nanti segera diskusi sama Tabib ya. Dengan kelas D. Iya Bu, sudah saya hubungi untuk ya. kontennya. Ya. Saya akhiri ya sama Tabib. Iya Bu, terima Ya, kasih Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.